Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas 11A8 dengan saya sendiri Fadila Tujahra Sinaga di SD Negeri 101941 Melati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun beberapa pemikiran dan pemahaman Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, walaupun memiliki arti yang berbeda. Pengajaran adalah cara atau proses pendidik dalam memberikan ilmu, dan pendidikan adalah tuntunan yang dilakukan pendidik terhadap segala kodrat yang dimiliki anak. 2. Semboyan atau yang lebih dikenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan seorang guru harus mampu menjadi contoh. Kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang artinya di tengah guru memberi semangat dan kemauan. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ketiga, penanaman budi pekerti, di mana adanya keselarasan cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan pekerti atau tindakan. Keempat, kodrat anak, di mana di dalam pembelajaran guru harus melihat kodrat alam dan zaman yang ada pada diri anak. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini guru berperan sebagai fasilitator dan juga menuntun dan membimbing anak. Dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, dapat mendorong anak terlibat secara aktif dan juga memberikan kebebasan kepada anak sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya sehingga tercipta kemerdekaan di dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Dan hal ini menyebabkan peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Kedua, saya merasa gagal jika banyak anak yang tidak mengerti dan tidak tuntas dalam pembelajaran, sehingga saya sering mengeluh jika ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas dan lambat berpikir walaupun soal atau tugas yang saya berikan itu termasuk mudah. Ketiga, saya kurang memahami karakteristik belajar peserta didik, padahal setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Ada anak yang mempunyai gaya belajar audio, ada yang visual, atau mungkin dengan gaya belajar kinestetik. Dan yang keempat, fokus kegiatan pembelajaran saya yaitu mengutamakan ketuntasan kurikulum dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Dengan hasilnya, anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Lalu, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, saya merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena sumber belajar bisa didapatkan di mana saja seperti lingkungan sekitar, buku-buku pendukung, video-video pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini tugas guru juga tidak hanya mentransfer ilmu dan keterampilan saja, tetapi juga menuntun dan mengarahkan anak agar memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dengan aktivitas ini, anak akan menjadi aktif sehingga anak dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri di dalam pembelajaran. Selanjutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi di dalam belajar. Karena anak memiliki keunikannya masing-masing, saya sadar dengan adanya perbedaan ini dapat membuat pembelajaran lebih berwarna. Sehingga tugas saya di sini adalah bagaimana dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, selanjutnya adalah
Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Selanjutnya, hal yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berliterasi untuk menambah pengetahuan saya tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, sumber-sumber lainnya dari internet, fasilitator, instruktur, praktek pengajar, maupun rekan-rekan CGP lainnya. Nah, yang berikutnya yaitu sebagai pendidik, saya juga harus bisa memberikan teladan dan sikap yang baik, mampu memberi semangat dan dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter seperti disiplin dan kerjasama, tolong-menolong di kelas maupun di sekolah, serta mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika diskusi, dan membudayakan budaya lokal untuk pendidikan karakter peserta didik. Lalu, melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengimplementasikan permainan di dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Nah, di dalam pembelajaran, saya juga akan memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.